menjelaskan pengertian bugat dan dasar hukum yang berkaitan dengan bugat. Yang pertama itulah bugat. Secara etimologi, kata bugat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sama dengan kata yang berlaku, yaitu zalim, menindas dan sebagainya. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata bugat berasal dari kata yang berarti menginginkan sesuatu. Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Quran surat Al-Kahfi ayat 64. Kata al-bughayu diartikan meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak. Sedangkan secara etimologi, terdapat perbedaan para pendapat ulama fikih dalam mendefinisikan tindak pidana bugat. Antara lain yaitu terdapat dalam ulama Malikiyah, yang kedua ulama Hanafiyah, dan yang ketiga ulama Syafi'iyah, dan yang keempat ulama Hanabila. Adapun selanjutnya yaitu dasar hukum daripada bugat yang berkaitan dengan bugat, terdapat dalam ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan Quran surat An-Nisa. Saya akan membacakan suratnya. Quran Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ihwatu faslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah, NIM 1011957. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan sekelompok saya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur bugat. Setidaknya terdapat 3 unsur di dalam jarimah bugat, yaitu yang pertama ada pembangkangan terhadap kepala negara atau imam. Nah, pembangkangan di sini dalam artian menentang kepala negara atau imam dan berupaya untuk memberhentikannya atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Nah, yang kedua adalah pembangkangan yang dilakukan dengan kekuatan. Pembangkangan ini dengan artian menggunakan kekuatan yang berupa anggota, senjata, atau sejumlah logistik dan dana dalam rangka mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah. Yang ketiga adanya niat untuk melawan hukum atau al-Quds al-Jinai. Yang tergolong pemberontak adalah kelompok yang dengan sengaja berniat menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam maupun tidak menaatinya. Kemudian lanjut ke poin D, yaitu sanksi bugat. Dalam menentukan sanksi bagi pelaku pidana bugat atau pemberontakan dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama ada tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan, yang dimana tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontak adalah berbagai tindak pidana yang muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah, seperti merusak fasilitas, melakukan pembunuhan, penganiayaan, penawanan, dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi dari berbagai kejahatan yang langsung berkaitan dengan pemberontakan tersebut, pelaku tidak mendapat jarima biasa, akan tetapi pelaku mendapat hukuman mati. Nah, akan tetapi jika imam memberikan pengampunan, maka pelaku pemberontakan akan mendapat hukuman takzir. Nah, yang kedua, tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan. Nah, yang dimaksud di sini adalah tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan adalah berbagai tindakan kejahatan yang tidak ada korelasinya dengan pemberontakan, tapi dilakukan pada saat terjadinya pemberontakan atau peperangan. Nah, beberapa kejahatan tersebut seperti minum minuman keras, berzina, ataupun melakukan pemerkosaan, atau juga pencurian dan lain sebagainya. Ketika beberapa perbuatan tersebut dilakukan, maka akan dihukumi dengan hukuman jarimah biasa dan akan mendapat hukuman hudud sesuai dengan jarimah yang dilakukan. Dalam persoalan perdata ada sedikit perbedaan pendapat ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, para pemberontak yang merusak dan menghancurkan aset-aset negara dalam rangka melancarkan aksi tidak ada pertanggungjawabannya, kecuali jika perusakan dilakukan terhadap kekayaan individu, maka pelaku wajib mengganti dan mengembalikannya. Sedangkan sebagian penganut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pemberontak harus bertanggung jawab atas semua barang yang dihancurkan, baik ada kaitannya dengan pemberontak ataupun tidak, karena perbuatan itu mereka lakukan dengan melawan hukum.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.